saat ini pansel sudah memiliki 8 nama yang akan diserahkan kepada Presiden. Tetapi ini tidak selesai sepertinya tugas dari pansel karena ada beban berat tanggung jawab moral. Bagaimana nanti kalau misalnya hasil pilihan pansel ternyata ada kasus di kemudian hari? Bagaimana tanggung jawab moral? Kan hari ini selesai ya. Hari ini kami sudah punya nama kemarin sore. Jumat itu setelah saya konfirmasi bahwa betul Pak namanya siapa, udah langsung kita coret, langsung malam sore itu juga kita sudah punya nama 9. 8. Meskipun malamnya saya ke sana karena saya pikir sebagai orang pidana saya punya intuitif sendiri bahwa saya kepingin tahu ya, ini kapan sih kasus ini, ternyata udah 4 bulan yang lalu mulai ada penyelidikan, memang betul. Dan setelah ada SPDP lah itu baru akan menentukan tersangka. Supaya tidak di peradilan kan Pak, kan itu juga saya kira bisa memahami tentang itu gitu ya. Tapi saya berharap ya tidak, nanti kan ada katanya akan disampaikan. Sempat juga kabar saya mengatakan biar aja pansel yang menyampaikan, tidak mungkin pansel tidak boleh menyampaikan siapa itu gitu kan. Tetapi jangan juga digantung seperti ini, artinya membuat masyarakat bertanya-tanya ya. Termasuk juga 19 capim itu juga akan berpikir siapakah, apakah ya siapa, sementara nama kan beberapa hari ini kan awalnya sampai 6 nama dan sebagainya. Inisial nih Mbak. Ya, jadi mungkin walaupun bukan dengan mekanisme mengumumkan, tapi ini karena menjadi agak luar biasa. Sebetulnya biasa saja penegak hukum menyampaikan siapa tersangka, memanggilnya. Tetapi karena ini berkaitan dengan kami yang ingin minta tracking atas nama-nama itu, dan ternyata nama-nama itu ada tersangkanya, dan mesti segera. Dan gitu. Momennya ini sebelum nama itu diserahkan kepada Presiden. Ya pada waktu, nampaknya pada waktu kami wawancara kan gitu, wawancara, dan itu tahapan terakhir ya. Karena itu hari Rabu the last day untuk wawancara itu ya. Saya lihat sendiri SPDP-nya 2 hari sebelum Jumat, berarti hari Rabu itu. Baik. Jadi itu tidak masalah. Terakhir sih, untuk Mbak Yenti, apakah bisa menjamin bahwa 8 nama ini yang akan diserahkan kepada Presiden adalah calon terbaik? Insya Allah. Saya kan nggak bisa menjamin seseorang orang yang baik sekarang nanti nggak baik, tidak bisa kan. Apalagi kita bicara korupsi, kita bicara kalau nanti melakukan kejahatan, bukankah yang membuat orang baik bisa jadi jahat, apalagi orang baik menjadi koruptor, misalnya koruptif ya. Koruptif itu tidak harus ini, itu adalah tadi tends power kan, power tends to corrupt, begitu dapat tugas power. Tugas pansel itu bukan kemudian menjamin nantinya orang nanti jadi baik, enggak Bu. Ya. Tapi tugas pansel itu adalah meloloskan orang-orang baik, itu aja, gitu loh. Baik, saya terakhir ke Bang Masinton sebelum ke Mas Agus. Bang Masinton, oke, di pansel memang mungkin masih ada kekurangan, ada juga kelebihan. Nanti di DPR juga ada tugas, proses fit and proper test. Bagaimana dari DPR juga bisa menjamin agar proses fit and proper test di DPR ini berjalan dengan baik tanpa adanya permainan politik di situ? Ya, tergantung pansel. Kalau pansel meloloskan, ya ngotot meloloskan nama yang bermasalah secara hukum tadi ke DPR, DPR punya kewenangan untuk menolak. Ya bermasalah, kan gitu ya. Tapi kalau calon-calonnya sudah baik, lebih dari 5. tidak bisa tergantung pasal juga dong. Kalau calonnya baik, tugas DPR adalah memilih orang-orang yang baik. Ada 2 sebelumnya dan tambah jadi 8, berarti ada 10, dan kita peras menjadi 5, kita pilih menjadi 5. 5 ini adalah harus menjadi orang-orang yang terbaik yang bisa bekerja melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Dan DPR bisa menjamin bahwa proses fit and proper test itu akan sesuai, akan jujur, adil? Oh iya, harus itu. Oke, baik. Ya. Kita lihat ke depannya nanti bagaimana. Mas Agus, catatan terakhir dari ICW sebelum nanti akhirnya 8 nama ini diserahkan kepada Presiden, dan nanti bagaimana proses di DPR? Menurut saya, Bareskrim harus segera mengumumkan siapa calon tersangka. Itu penting. Pertama, jangan membuat pansel tersandera, juga jangan membuat calon pimpinan yang sedang ikut seleksi ini tersandera gitu. Proses itu, proses hukumnya ada di Bareskrim, dan menurut saya itu sudah relatif, bukan seminggu kemarin diproses gitu. Kalau sudah sampai penetapan tersangka, prosesnya sudah sangat lama. Saya sangat khawatir gitu, dan sangat menyesalkan kenapa kemudian pada saat awal-awal pansel berkoordinasi dengan Bareskrim misalnya tidak disampaikan saja bahwa ada beberapa calon yang sedang bermasalah hukum. Minimal dipercepat. Minimal dipercepat sehingga pansel bisa mengambil keputusan juga yang cepat untuk tidak meloloskan proses gitu, proses seleksi. Jadi lagi-lagi menurut saya
jangan sampai menyandera pansel dan calon gitu. Segera saja diumumkan agar publik juga jelas. Ini kita berhitung detik. Untuk DPR-nya sedikit? Ya, menurut saya di DPR lagi-lagi kita berharap ada proses yang lebih ketat gitu ya untuk memproses ini. Bahwa sekarang ada problem nih. Ada penetapan tersangka, artinya memang ada sesuatu loss gitu. Nah, sekarang tantangannya di DPR jangan hanya memilih berdasarkan kepentingan politik, itu harus ada objektivitas, jangan hanya mengandalkan pansel. Penetapan tersangka kan sudah ada, itu percayalah, tidak mungkin lah kita masukkan ke 8, itu sudah pasti. Dan kemudian Bapak, makanya kami tidak mau ranking, kita abjad. Dalam artian semua itu sebanding, setara, silahkan tinggal pilih gitu. Kita berusaha seperti itu. Jadi itu menunjukkan, ya itulah yang bisa kita sampaikan kepada DPR, kepada Presiden dan Presiden kepada DPR bahwa itu 8 yang sama baiknya, silahkan pilih gitu. Baik, itulah yang kita harapkan bersama. 8 nama ini memang semuanya pantas untuk menjadi pendekar anti korupsi ya, dan kita akan mendapatkan pimpinan KPK yang memang betul-betul berintegritas, kompeten, dan juga bisa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di sini. Pemirsa, ada satu lagi perbincangan yang akan dibawakan oleh rekan saya